Selamat sore, hari ini kita masuk ke materi kedua tentang sistem bilangan dan kesalahan. Outline pada materi kedua ini akan membahas tentang penyajian bilangan bulatan, penyajian bilangan pecahan, serta pendekatan dan kesalahan. Kita bahas yang pertama, penyajian bilangan bulat. Dalam keseharian, bilangan bulat yang sering digunakan adalah bilangan bulat dalam sistem bilangan desimal. Contohnya 2673 dapat dinyatakan 2 dikali 10 pangkat 3 tambah 6 kali 10 pangkat 2 tambah 7 dikali 10 pangkat 1 tambah 3 dikali 10 pangkat 0. Nah, 2 dikali 10 pangkat 3 karena 2 merupakan bilangan ribuan, 6 dikali 10 pangkat 2 karena 6 merupakan bilangan ratusan, 7 dikali 10 pangkat 1 karena 7 adalah bilangan puluhan, dan 3 dikali 10 pangkat 0 karena 3 adalah bilangan satuan. Nah, di sini angka 10 disebut sebagai basis sistem. Setiap angka bulat dapat dinyatakan sebagai suatu polinomial basis 10 dengan koefisien antara 0 sampai 9. Nah, bilangan bulat dengan bilangan dasar 10 dinotasikan dengan formulasi yang kalian lihat pada slide, di mana N itu sama dengan A N-1, A N-2 hingga ke A0. Nah, di dalam metode numerik akan dikenal bilangan biner atau bilangan dasar 2 yang dapat didefinisikan seperti formulasi pada formulasi sebelumnya dengan mengganti basis 10 yang tadi dengan 2 sehingga diperoleh formulasi seperti yang kalian lihat pada slide, N sama dengan AN dikali A N-1, A N-2 hingga kepada A0 basis 2. Nah, ini langsung ke contohnya. Di sini ada bilangan biner 1101 basis 2, di mana 1 angka ke 0 dikali 2 pangkat 0, 0 angka ke 1 dikali 2 pangkat 1, 1 angka kedua dikali 2 pangkat 2, dan 1 angka ketiga dikali 2 pangkat 3. Nah, di semua ini dikali 2 karena kan ini adalah bilangan biner atau bilangan dasar basis 2. Oke, jadi 1101, 2 inilah yang disebut sebagai bilangan biner atau bilangan dasar 2. Oke, kita masuk ke algoritma. Bila diketahui koefisien A1, A2, A3 sampai AN dari polinom P dalam kurung X sama dengan AN X pangkat N tambah AN-1 X pangkat N-1 tambah AN-2 kali X pangkat N-2 hingga ke A0. Dan suatu bilangan beta berbasis 2, maka dapat dihitung Bn-1 sampai ke B0 dari bilangan beta berbasis 2 dengan formulasi yang kalian lihat Bn hingga ke B0 seperti berikut. Kita langsung ke contohnya ya. Oke, di sini ada contoh yang tadi saya ambil untuk bilangan biner 11012. Ini dapat dihitung dengan maka B3-nya adalah 1. Oke. Untuk B2-nya itu adalah B3 ditambah A3 dikali dengan beta. Ini adalah 1 ditambah 1 dikali 2. Dan 2 ini adalah bilangan biner berbasis 2. Kemudian itu hasilnya adalah 3. Kemudian B1 sama dengan B2 itu adalah 0 ditambah A2 itu adalah hasil daripada B2 yaitu 3 dikali dengan beta karena basis 2 tadi sama dengan 6. Kemudian ada B0 atau B yang terakhir itu adalah 1 ditambah A1 dikali beta. 1 ditambah
A1 itu adalah hasil dari B1 dikali dengan beta, hasilnya jadi sama dengan 13. Jadi untuk hasil dari bilangan biner 1, 1, 0, 1, 2 adalah 13. Oke, jadi ini pengerjaan atau perhitungan penyelesaian dari bilangan biner menjadi bilangan bulat. Kemudian ada juga bilangan oktal 721 8 yang dapat dihitung dengan dimana B2-nya itu adalah 7, kemudian B1-nya adalah 2, berasal dari sini, ditambah 7 dikali dengan 8, karena basisnya 8 sama dengan 2 ditambah 7 kali 8, 56 sama dengan 58 untuk B1-nya. Kemudian untuk B0-nya 1 berasal dari sini. Kemudian 58 berasal dari B1 dikali dengan 8. Sama dengan 1 ditambah 464, ya hasilnya 465. Jadi untuk bilangan oktal 7218 sama dengan 465. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, penyajian bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan X antara 0 sampai dengan 1 dalam sistem bilangan desimal didefinisikan sebagai X sama dengan A1, A2, A3 hingga ke AN, di mana A1 dikali 10 pangkat negatif 1 tambah A2 dikali 10 pangkat negatif 2 ditambah A3 dikali 10 pangkat negatif 3 hingga ke AN kali 10 pangkat negatif N. Jadi di sini yang membedakan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya adalah pangkat menggunakan negatif. Bila pecahan X secara umum dalam sistem bilangan dengan bilangan dasar K didefinisikan sebagai yang kalian lihat pada formulasi A1, A2, A3 hingga ke AN K sama dengan sigma dari A1 K pangkat min 1. Contohnya 0,625 bisa dinyatakan 6 kali 10 pangkat min 1 tambah 2 dikali 10 pangkat min 2 tambah 2 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah contoh untuk bilangan pecahan. Sedangkan untuk bilangan binarnya 0,1012, maka dapat dinyatakan 1 dikali 2 pangkat min 1 tambah 0 kali 2 pangkat min 2 ditambah 1 dikali 10 pangkat min 1 bisa kita operasikan menjadi sama dengan 0,5 ditambah 0,125. Hasilnya dari 0,1012 adalah 0,625. Oke? Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, pendekatan dan kesalahan. Nah, di dalam metode numerik, kesalahan itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kesalahan pembulatan atau round of error dan kesalahan pemotongan atau truncation error. Nah, untuk kesalahan pembulatan itu biasanya disebabkan oleh pembulatan, misalnya 0,4 dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, di sini pembulatan ini dapat menyebabkan suatu error atau kesalahan. Terus, kesalahan pemotongan itu merupakan kesalahan yang ditimbulkan pada saat dilakukan pengurangan jumlah angka signifikan. Misalnya pi. Pi ini merupakan 22/7. Sebenarnya hasil dari 22/7 itu adalah 3,142857 menjadi pi sama dengan 3,14. Di sini ada pengurangan jumlah angka yang signifikan yang dapat menyebabkan suatu error atau kesalahan. Nah, kesalahan numerik adalah kesalahan yang timbul karena adanya proses pendekatan. Hubungan kesalahan dan penyelesaiannya adalah X untuk nilai yang sebenarnya atau nilai eksak itu sama dengan X nilai pendekatan yang dihasilkan dari metode numerik ditambah dengan E atau kesalahan numerik.
Oke. Nah, karena nilai X ini tidak diketahui, maka kesalahan dalam perhitungan numerik menggunakan persentase biasanya di mana XN dikurang XN-1 dibagi XN dikali 100. Nah, XN di sini merupakan nilai pendekatan baru dan XN-1 di sini adalah nilai pendekatan sebelumnya. Jadi, untuk menyatakan berapa besar kesalahan atau error pada pekerjaan kita yang minggu lalu pada materi yang pertama, itu bisa kita hitung apakah masih masuk toleransi atau tidak. Oke, masuk di kesimpulan. Jadi, kesimpulan daripada materi kedua ini adalah penyelesaian dalam metode numerik dicari berdasarkan selisih hasil saat ini dengan hasil sebelumnya. Nah, jadi ini harus ada menggunakan rumus yang terakhir tadi. Nah, metode ini dapat menghindari jumlah iterasi yang sangat besar, tetapi terkadang tidak akurat. Tetapi setidaknya mendekati daripada nilai eksaknya atau nilai yang sejatinya. Demikianlah materi kedua ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.